أمرك سبحانه وتعالى. إلى حضرة النبي محمد الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أول قدم للمريد في السلوك إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى هو تصحيح مقام التوبة، فإن صحت وسهلت فما بعدها أسهل، وإن لم تصح وتصعبت فما بعدها أصعب. فإذا تحقق مقام التوبة تحقق ما بعده من المقامات. نعم، قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أما الفلاح في الدنيا والآخرة فيحقق مقام التوبة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال: لعلكم تفلحون. ولعل إذا جاءت في القرآن تعلقت بالرحمن أي للتحقيق، أي فإنكم حينئذ تكونون من المفلحين إن حققتم مقام التوبة بينكم وبين الله. نعم، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر بالتوبة وقال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الله يوفقنا وإياكم بتوبة نصوحة يزكينا به جسما وقلبا وروحا يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Berikut ini adalah terjemah dari apa yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Qundar. Beliau memulai kajiannya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian beliau menjelaskan bahwa langkah pertama bagi seorang murid, orang yang menginginkan perjalanan menggapai ridha Allah, langkah pertama yang harus betul-betul dilakukan dan diperhatikan adalah taubat dengan benar. Taubat ini adalah makom pertama bagi seorang murid. Jika taubat ini benar dan dimudahkan oleh Allah bagi orang tersebut, maka makom-makom yang ada setelahnya akan menjadi lebih mudah. Akan tetapi jika makom pertama ini tidak benar dan terasa sulit, selalu ada rintangan dan halangan, selalu gagal, maka makom setelahnya juga akan lebih sulit. Ketika taubat ini sudah dilakukan dengan benar, maka makom-makom setelahnya pastikan juga akan tergapai dengan mudah dan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang yang beriman, agar supaya kalian beruntung di dunia maupun di akhirat. La'alla ini kalau diucapkan dalam bahasa Arab, la'alla ini berarti harapan. Tapi kalau yang mengucapkan itu Allah dalam Al-Quran, maka yang dimaksud la'alla ini bukan sekedar harapan tapi kepastian. Artinya bertobatlah kalian kepada Allah secara total, wahai orang yang beriman, maka pastikan ketika kalian bertobat, kalian akan menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bertobat, dan beliau menjelaskan dalam salah satu hadisnya, at-taib min dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa-dosanya, maka seolah-olah dia seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Semoga Allah membantu kita, memberikan taufik kepada kita untuk betul-betul melaksanakan tobat dengan baik dan benar. ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، هكذا حتى تطلع الشمس من مغربها. فباب التوبة مفتوح لا يغلق أبدا مهما أذنب العبد، ولو أذنب في اليوم 1000 ذنب لا ييأس من رحمة الله. يجدد توبة، كل ذنب يفتقر إلى توبة جديدة، والذنب الجديد لا ينقض التوبة الماضية. فلا يقنط ولا ييأس من رحمة الله إلا كل كافر، إلا كل خاسر والعياذ بالله. وكن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وجدد التوبة. ما حد معصوم إلا الأنبياء والرسل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. ليس العيب أن نغلط،
ليس العيب أن نذنب، لكن العيب أن نكرر الغلط وأن لا نتوب من الذنب أو نعود أو نصر عليه أو نعود إليه. هذا هو العيب وهذا هو النقص. فما في هناك نقص أعظم من أن تطلع على نقصك ولا تسعى في تكميله وترضى بنقصك. هذه المصيبة الكبيرة. الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى يتوب على العبد إذا أقبل عليه بقلب صافي، بقلب نادم وأقلع وعزم على أن لا يعود. يتوب الله سبحانه وتعالى، بل إذا صدق العبد في توبته وثبت عليها وعلى الإيمان فإنه يبدل الله سيئاته إلى حسنات، كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات والله غفور رحيم. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات غفور رحيم، وكان الله غفورا رحيما. هذا الفضل العظيم للمولى الكريم. لكن إن لم آمن أي ثبت الإيمان في قلبه ورسخ وآمن وعمل عملا صالحا واستقام على الأعمال الصالحة، الله سبحانه وتعالى يعفو عما فات ويغفر ما مضى وما فات من السيئات إن أنت أحسنت في الأيام القادمات وأبدلت السيئات الماضيات بحسنات جديدات. غفر الله لك ما مضى وغفر لك ما هو آت في الأيام القادمات. الله يوفقنا لاكتساب حسنات جديدات ويغفر لنا الحسنات الماضيات ويحفظنا من جميع الزلات في جميع الأزمان وجميع الأوقات بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادات. Dalam salah satu hadis dikatakan bahwa Allah itu membuka lebar-lebar anugerahnya di malam hari, membuka pintu taubatnya, anugerahnya di malam hari agar supaya orang-orang yang melakukan kesalahan di siang hari itu bertaubat. Dan begitu juga di siang hari Allah membuka pintu taubatnya lebar-lebar agar supaya orang-orang yang maksiat di malam hari itu bertobat. Pintu tobat akan senantiasa terbuka, siang malam selamanya akan terbuka, tidak akan ditutup kecuali nanti kalau sudah matahari terbit dari barat. Karena itu jangan pernah kita putus asa sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan. Walaupun dalam sehari Anda melakukan 1000 dosa, maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, rahmat Allah begitu luas. Sebanyak apapun dosa Anda, asal Anda bertobat, Allah akan mengampuni dosa-dosa Anda. Karena itu selalulah berprasangka baik kepada Allah. Jangan putus asa, karena tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir atau orang-orang yang rugi. Semua di antara kita ini tidak ada yang maksum, yang dijamin selamat dari maksiat kecuali para nabi dan para rasul. Selain itu mungkin salah. Aib terbesar sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadis, kullukum khatta'un, setiap kalian itu banyak melakukan kesalahan, wa khairul khatta'in at-tawwabun, tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang sering bertaubat. Aib terbesar bukanlah ketika kita melakukan salah, melakukan dosa. Aib terbesar adalah ketika kita terus-terusan melakukan kesalahan dan tidak ada upaya untuk bertobat. Kita ketika sadar memiliki banyak kekurangan itu baik, cuman akan berubah menjadi tidak baik ketika kita sadar memiliki banyak kekurangan kemudian tidak ada upaya sama sekali untuk menyempurnakan kekurangan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menerima tobat siapapun hambanya, yang penting dia menghadap kepada Allah dengan serius, yang penting menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, dipenuhi dengan rasa penyesalan, kemudian menghentikan maksiat yang dilakukan dan bertekad kuat untuk tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Orang itu ketika bertobat, maka Allah bukan hanya menghapus dosa-dosanya, akan tetapi akan mengganti dosa-dosanya dengan
kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertobat dan menguatkan imannya, beriman artinya konsisten dalam keimanannya, melakukan amal-amal yang baik, maka orang-orang seperti ini walaupun banyak salah di masa lalu, asal dia bertobat kemudian selalu meningkatkan keimanannya dan selalu melakukan amal-amal baik di masa sekarang, maka kesalahan-kesalahan dia di masa lalu akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Dan Allah itu adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Orang itu ketika melakukan kesalahan kemudian bertobat, maka tobat ini akan menghapus dosa yang dia lakukan. Setelah bertobat kok dia maksiat lagi, berdosa lagi, dosa yang sekarang tidak menghilangkan manfaat tobat yang sebelumnya. Maksiat yang baru tidak merusak tobat yang tadi. Maksiat yang baru hanya memerlukan tobat baru. Jadi setiap Anda salah, bertobatlah. Setiap Anda salah, bertobatlah. Jangan pernah putus asa. Ini adalah anugerah Allah yang sangat besar sekali. Kemudian beliau berdoa semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita di masa yang lalu dan semoga menggantinya sekarang dan di masa yang akan datang dengan kebaikan-kebaikan yang baru dan dengan berkat Nabi Muhammad SAW. في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد إيش يقول وأتاب إلى مولى يا رب إني أذنبت ذنبا هذا أذنبت ذنبا فاغفره لي يا رب يا رب. فيقول المولى سبحانه وتعالى عبدي هذا علم أنه ربا يغفر الذنب ويأخذ به عبدي غفرت لك. ثم يمكث ما شاء الله ثم يقع في ذنب فيقول يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. يقول عبدي علم أنه ربا يغفر الذنب ويأخذ به عبدي قد غفرت لك. ثم يأخذ ما شاء الله من الزمان الوقت ويقع في زلة وفي ذنب آخر. فيقول يا رب عبدك أذنب فاغفر له ذنبه. فيقول عبدي علم أنه ربا يغفر الذنب ويأخذ به أي يحاسب عليه. نعم وهكذا. نعم لا زال يقع في الذنب ولا زال يجد التوبة مع مولاه ومولاه يسدل عليه ستره ومغفرته سبحانه وتعالى. فيقول حتى يقول المولى غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. هذا في عبد عاد للذنب بعد أن استكمل شروط التوبة. ليس المعنى أنه يذنب بذناه النواة لأنه بيقع في الذنب الشهر الآتي أو السنة الآتية أو العطلة الآتية. لا هذه توبة الكذابين ما تصح له توبة. لا هو ندم وإقلاع وعزم على أن لا يعود أبدا. وقع في زلة لا يأس من رحمة الله. هذا العبد اللي هو تواب. هذا يقول المولى إن الله يحب التوابين أي كلما أذنب جد التوبة مع الله سبحانه وتعالى ولا يأس من رحمة الله. يحب التوابين ويحب المتطهرين أي أهل الطهارة الظاهرة والطهارة الباطنة يحبهم الله سبحانه وتعالى. يحب التوابين ويحب المتطهرين. فلهذا سمى نفسه سبحانه وتعالى التواب على وزن فعال من أمثلة المبالغة أي كثير التوبة لعباده الآيبين النادمين فإنه يتوب. من عمل
الله عليه ويبدل سيئاته إلى حسنات. الله يبدل سيئاته إلى حسنات ويحفظنا وإياكم من جميع الزلات بجاه النبي محمد سيد السادات صلى الله عليه وسلم. Termasuk keberuntungan seseorang, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, adalah ketika seseorang dikarunia umur panjang dan selalu diberi pertolongan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar supaya kita tidak pernah putus asa dari rahmat Allah, dan beliau mengajarkan kepada kita betapa luasnya rahmat Allah. Sebanyak apapun seseorang itu melakukan kesalahan, selalulah bertobat kembali kepada Allah, jangan pernah putus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis diterangkan bahwa ketika seorang hamba itu melakukan dosa, kemudian dia bertobat, menyesal, bertobat yang serius, yang tobat main-main. Bertobat itu maksudnya apa? Menyesali perbuatan yang telah dilakukan karena dia telah berani melakukan pelanggaran kepada aturan Allah, kemudian dia menghentikan maksiat yang sedang dilakukan dan bertekad kuat untuk sampai kapanpun tidak akan mengulangi dosanya. Ini yang dimaksud tobat. Ketika seseorang itu berdosa kemudian bertobat kepada Allah dengan maksud yang tadi sudah dijelaskan, dan dia mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah melakukan dosa, maka ampunilah dosa-dosaku wahai Allah. Maka ketika seorang hamba berdosa kemudian bertobat dan mengatakan perkataan tadi itu, maka Allah akan menjawab, wahai hambaku, ini hambaku, dia tahu kalau dia memiliki Tuhan yang maha mengampuni dosa dan juga akan menyiksa jika tidak ditobati. Wahai hambaku, ketahuilah karena engkau telah bertobat, maka aku mengampuni semua dosa-dosamu. Kemudian lewat beberapa waktu dia tidak maksiat, kemudian terjerumus lagi kepada maksiat, melakukan dosa lagi kedua kalinya. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, aku telah melakukan dosa, aku bertobat dan aku meminta ampunanmu. Maka Allah akan memberikan jawaban yang sama. Ini hambaku mengetahui, yakin dia memiliki Tuhan yang maha mengampuni dosa, tapi juga akan menyiksa atas perbuatan dosa. Ketahuilah hambaku bahwa aku telah mengampuni dosa-dosamu. Kemudian lewat beberapa waktu dia tidak maksiat, akhirnya terjerumus lagi dalam maksiat yang ketiga kali. Lagi-lagi dia bertobat dan mengatakan, ya Rabb, sesungguhnya aku melakukan dosa, ampunilah dosa-dosaku, aku bertobat kepadamu. Maka Allah juga akan memberikan jawaban yang sama. Wahai ini hambaku sadar betul kalau dia memiliki Tuhan yang akan mengampuni dosa-dosa dan akan menyiksa jika tidak bertobat. Maka ketahuilah wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosamu, terserah lakukan apa saja. Tapi itu tadi, tobat itu bukan main-main. Tobat itu yang paling inti adalah menyesal dan bertekad kuat untuk tidak akan mengulangi perbuatan maksiat itu selama-lamanya, selama dia hidup. Dengan tobat seperti itu, semua dosa bisa terhapuskan. Akan tetapi, jika ada orang bertobat habis melakukan maksiat, kemudian dia bertobat kepada Allah, menyesal, tapi dalam hati dia sudah punya pikiran, sudah punya rencana, nanti bulan depan saya akan ngulangi lagi, sementara tobat dulu. Atau tahun depan saya akan ngulangi lagi, sementara sekarang tobat dulu. Tobat ini adalah tobat pembohong. Ini tobat yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tobat itu harus betul-betul menyesal, bertekad kuat tidak akan mengulangi lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta, artinya akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang banyak bertobat, dan Allah memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang suka mensucikan diri. At-tawwabin ini artinya, ini sifat mubalaghah, fa'al, artinya orang yang sering bertobat. Artinya maksudnya sering bertobat ini sering berdosa, dan setiap dosa selalu bertobat. Itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-Tawwab ini termasuk nama Allah. Termasuk salah satu nama Allah adalah At-Tawwab. At-Tawwab ini adalah zat yang maha menerima tobat. Sebanyak apapun dosa hamba-hambanya, maka ketika dia bertobat dengan serius akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengganti semua keburukan kita menjadi kebaikan
dan semoga Allah menjaga kita dari segala kesalahan dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الندم توبة، أي معظم أركانها، يعني كما في الحديث الحج عرفة، أي معظم الأركان الحج عرفة. يغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه، يعني استغفر الله وهو ملابس له. تقدم أن شروط التوبة الندم والإقلاع والعزم على لا يعود أبدا ما عاش، وإن تعلقت بحق الآدمين فلا بد من أن يطلب العفو والمسامحة من العباد ويرد المظالم لأربابها. تقدم أن هذا في شرط التوبة، يحاسب نفسه قبل أن يأتي يوم الحساب، يسائل نفسه قبل أن يقف بين يدي الله للسؤال. نعم. النادم هو الذي ينتظر الرحمة من مولاه لأنه تسبب للرحمة بالندم. والمعجب هذا المسوف للتوبة هذا الذي ينتظر المقت من الله سبحانه وتعالى. وكل عامل سيقدم على ما عمل، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، إن زرعت الخير فتحصد خير يوم القيامة، وإن زرعت خلاف ذلك ستحصد خلاف ذلك والعياذ بالله من الشر. فلا يخرج الإنسان من الدنيا حتى يرى حسن عمله وسوء عمله. وفي الحديث إنما الأعمال بخواتيمها. الليل والنهار مطيتان لكل عبد من عبيد الله سبحانه وتعالى. نعم. فأحسن السير عليهما، يحسن العمل فيهما. كل يوم يأتيك ليل نهار 24 ساعة، كل ليل نهار. نعم. فأحسن السير عليهما إلى الآخرة، أي مطية الليل ومطية النهار، لتحصدوا الخير يوم القيامة. واحذروا التسويف فإن الموت يأتي بغتة. ولا يغتر أحدكم بحلم الله عز وجل، لأن العبد قد يغتر بحلم الله، يعصي وتزيد صحته وتزيد قوته ويزيد ماله. من كان كذلك علامة أنه عبد وقته الله، أبغضه الله سبحانه وتعالى، فإن النار أقرب إلى أحدكم من شرك عليه. وقد قال تعالى، قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هكذا الناس يجزيون بأعمالهم كما ورد في الحديث، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الله يجعلنا أفعالنا وأقوالنا كلها بالخير، ويجنبنا كل شر وبوس وضير، ويعاملنا معاملة أهل الخير بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dalam salah satu hadis diterangkan, dia bersabda, an-nadam taubah. Penyesalan itu adalah inti dari taubah. Artinya bagian terbesar dari taubat itu adalah penyesalan. Sebagaimana al-hajju arafah. Haji itu intinya ada di wukuf di Arafah. Artinya sebagian besar kelakuan haji, perbuatan haji itu di Arafah. Inti dari haji itu Arafah. Inti dari taubat itu adalah penyesalan. Dan sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa taubat itu memiliki bersyarat. Kalau kesalahan itu murni berurusan dengan Allah, tidak ada sangkut pautnya dengan sesama hamba Allah, maka harus memenuhi 3 syarat, yaitu menyesal atas perbuatan yang dilakukan, menyesal karena dia telah berani melakukan maksiat. Kemudian kedua, menghentikan maksiat yang sedang dilakukan, dan ketiga adalah bertekad kuat untuk tidak akan mengulangi sampai kapanpun selama dia masih hidup. Nah, kalau
kemudian kesalahan ini kalau kesalahan kepada Allah. Kalau kesalahan ada sangkut pautnya dengan sesama hamba Allah, maka 3 syarat tadi harus dilakukan. Penyesalan, menghentikan maksiat yang sedang dilakukan, dan bertekad kuat untuk tidak akan mengulangi seumur hidup. Ditambah yang keempat, yaitu meminta maaf kepada orang yang disakiti dan mengembalikan kedoliman-kedoliman yang diambil. Misalnya dia mengambil hartanya, merusak hartanya, maka harus dikembalikan dan diganti atau minta halalnya. Nah, ini adalah taubat. Nah, dari semua itu yang paling inti dari taubat itu adalah penyesalan. Orang namanya taubat itu ya harus Anda beristighfar, ya harus segera menghentikan maksiat yang dilakukan. Jangan hanya istighfar tapi terus-terusan sambil maksiat. Nah, dalam hadis dikatakan al-mustaghfir minadz-dzambi wa huwa muqimun alaih. Jadi seseorang yang meminta istighfar kepada Allah, minta ampunan kepada Allah dari perbuatan dosa, tapi sambil melakukan dosa, ini seperti orang yang melecehkan Tuhannya. Ini pelecehan kepada Allah, bukan meminta ampunan, malah melecehkan. Justru dia terancam adab yang sangat pedih. Intinya kita ini hendaknya selalu bermuhasabah diri, introspeksi diri sebelum datang hari persidangan terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita maksiat, segera menyesal. Kalau Anda maksiat kemudian di hati ada penyesalan, itu berarti Anda betul-betul serius dalam menunggu ampunan Allah. Tapi sebaliknya, orang maksiat kemudian tidak ada penyesalan, tidak ada upaya untuk merubah diri, selalu menunda-nunda, ini hakikatnya dia sedang menunggu murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ibarat sawah, ladang akhirat. Nah, kita itu kalau punya ladang, punya sawah, kita akan panen apa yang tergantung apa yang kita tanam. Kalau kita menanam padi, tentu tumbuhnya padi. Begitu juga dunia ini, ibarat ladang atau sawah bagi akhirat. Kalau di dunia ini Anda menanam kebaikan, di akhirat akan panen kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau di dunia Anda menanam keburukan, maka di akhirat juga akan panen keburukan. Kemudian amal kita ini selalulah istiqomah dalam kebaikan. Jangan coba-coba beralih kepada perbuatan yang jelek. Innamal amal bi khawatimiha. Karena amal kita itu tergantung pada akhirnya. Jangan sampai kita sudah bersusah payah melakukan amal baik, kemudian mencoba melakukan keburukan, mati dalam keadaan melakukan keburukan, akhirnya sul khatimah. Naudzubillah. Innamal amal bi khawatimiha. Jadi amal itu tergantung pada akhirnya. Setiap malam kita, setiap hari yang kita lalui ada siang, ada malam, 24 jam. Siang dan malam ini ibarat kendaraan bagi kita yang harus ditunggangi dengan baik untuk menuju ridho Allah, menuju kebahagiaan akhirat. Jangan menunda-nunda, segera ada kesempatan apapun untuk melakukan kebaikan, lakukan, gunakan, baik itu siang, malam. Kalau Anda berada di malam hari, ingin melakukan kebaikan, segera lakukan. Jangan ditunda besok. Ingin tobat, segera lakukan, jangan ditunda besok. Itu juga ketika di siang hari Anda ingin bertobat, melakukan kebaikan, lakukan segera, jangan nunggu malam. Karena kematian itu datangnya adalah secara tiba-tiba, gitu. Akan datang secara tiba-tiba. Dan jangan Anda itu tertipu dengan pengampunan Allah, dengan sifat pemurahnya Allah, gitu. Karena banyak kadang orang tertipu dengan itu. Dia banyak maksiat tapi kesehatannya selalu terjaga, selalu sehat, tak pernah sakit. Dia banyak maksiat tapi hartanya terus tambah banyak, semakin lama semakin kaya. Hati-hati, kalau ada orang ahli maksiat kok dia selalu sehat, tak pernah sakit, kemudian hartanya selalu bertambah, rezekinya lancar, bisnisnya lancar, semuanya sukses, itu tanda dia hamba yang sangat dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian itu lebih dekat kepada kita daripada tali sendal kita. Tali sendal kita itu tentunya sangat dekat sekali dengan kaki kita, dengan badan kita. Kematian lebih dekat dibanding itu. Orang itu, setiap orang kan dibalas oleh Allah tergantung amalnya. Kalau amalnya baik, ya balasannya baik. Kalau amalnya buruk, maka balasannya juga buruk. Semoga Allah menjadikan semua perbuatan kita adalah perbuatan baik, dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala perbuatan buruk dengan berkah Nabi Muhammad SAW. هكذا ينبغي العبد دائما أن يكون في قلبه
الله فيعمل بالأوامر الظاهر ويكون قلبه مطمئن بالله، حسن الظن بالله، راضي بما قضاه الله سبحانه وتعالى. يروى أن في بني إسرائيل رجل قتل 99 نفسا، وبعد جاء إلى عند حد إلى راهب قال قد قتلت 99 نفسا فهل من توبة؟ قال لا، أنت مجرم كبيرا، فقتله فتمم به 100. ثم بحث عن عالم آخر فدل على راهب من الأخيار فقال هل لي من توبة؟ قد قتلت 100 نفس. قال نعم، باب التوبة مفتوح. ليش؟ لكن اخرج من بلاد الظلم، بلاد المعصية، فإن هذه البلاد التي أنت فيها بلاد سوء. اخرج إلى بلد كذا فإن فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم واستمر على ذلك فإن الله يتوب عليك. فخرج في الحال قاصد تلك البلد، فلما كان في نصف الطريق جاء ملك الموت وقبض روحه، واختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. قالت ملائكة الرحمة قد خرج نادما تائبا إلى بلد الصالحين. قالت ملائكة العذاب لا، هذا لم يعمل خير قط. فجاءهم ملك على صورة الإنسان يحتكمون إليه فقال لهم كيسوا ما بين الأرضين إلى أيهما أقرب. إن كان إلى أرض التوبة أقرب فتأخذ ملائكة الرحمة، إذا كان إلى ملائكة الطغيان أقرب فتأخذ ملائكة العذاب. فقاسوا ذلك هلا. نعم. فأوحى الله سبحانه إلى أرض الصالحين أن أقربي، وإلى أرض الطالحين أن أبعدي، فتباعدت أرض فأخذته ملائكة الرحمة وأدخلته في رحمة الله سبحانه وتعالى. هكذا يذكر أيضا في بني إسرائيل هناك امرأة مسكينة مات زوجها وخلف لها أيتام وعجز عن النفقة عليهم، فما استطاعت أن تأكلهم، وكان شخص يقال له الكفل من أهل اليسار والغنى، فطلبت منه قرضة فقال أعطيك كذا كذا من المال لكن بشرط أن تمكنيني من نفسك. فأبت ورجعت إلى بيتها، فصاحت الأطفال يصيحون بغوا طعام ما عندهم طعام، أشفقت على أولادها فرجعت عند الرجل طلبت منه قرضة طعام فأبى إلا بالشرط أن تمكنه من نفسها. فبعد مرات وهو يطلب منها ذلك فاستجابت له وأخذت منه المال لتطعم أولادها. ثم بعد ذلك جاءته إلى بيته فمكنته من نفسها، فلما جلس منها واختلى بها وتمكن من فعل الفاحشة بها بكت المرأة بكاء شديد، فقال لها ما يبكيك؟ هل أنا أكرهتك على هذا الفعل؟ أنت جئت باختيارك وأنت رضيتي بهذا الفعل، فعل الزنا، لم أكرهك على شيء. فقالت له لم تكرهني، ولكن هذا العمل ما عملته قط، ما بدأ عصيت ربي، ما بدأ فعلت هذا الفعل الحرام، وما حملني عليه إلا الحاجة عندما رأيت أولادي يبكون وخشيت عليهم الفوات والموت من شدة الجوع. نعم، لكنني أبكي من هذا على هذا الفعل اللي ما عملته، أبكي أن ربي ينظر إلي وأنا عاصي. قال أنت الذي بلغ بك الأمر إلى هذا القدر وتخافين الله من أن ينظر إليك وأنت متلبسة بمعصية؟
وأنا الذي أعطاني ربي المال وأعطاني الصحة وأعطاني العافية، ما أشكره؟ فقال اذهبي إلى أولادك وما أعطيتك إياه من المال فهو لك هدية، وأنا والله لا أعصي ربي بعد هذا أبدا. فتاب تلك الليلة وتاب ندم شديد بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ندم شديد. فأصبح وفي تلك الليلة جاء عزرائيل وقبض روحه. نعم، جاء عزرائيل وقبض روحه ومات. فأصبح مكتوبا على باب داره إن الله قد غفر للكفر. إن الله قد غفر للكفر. إن الله قد غفر للكفر. نعم، فأصبح مغفورا له في ليلة، تاب بينه وبين الله، ما أحد درى بشيء، أقبل على الله وندم شديد وبكاء بينه وبين الله شديد. وفي تلك الليلة قبضت روحه فمات مغفورا له ببركة ماذا؟ الندم الذي وقع به. لهذا ورد في الحديث ما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن يستغفر غفر له. الله سمى نفسه التواب. لابد كل صفة من صفات الله تعمل، وكل اسم من اسماء الله يعمل. ما في هناك اسماء معطلة، ما في هناك صفات معطلة أبدا. فلهذا ورد في الحديث لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم ولجاء بقوم غيركم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. الله سبحانه وتعالى يحب من عبده التوبة، يحب من عبده أن يثني عليه وأن يحمده على نعمه. يحب الله سبحانه وتعالى، وليس أحد أحب إليه المدح من الله. من أجل ذلك مدح نفسه سبحانه وتعالى. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، كما هو في القرآن كثير حمد القديم للقديم سبحان الله. وليس أحد أغير من الله، ما أحد. يا الله يغار، كيف يغار؟ إذا انتهكت حرماته سبحانه وتعالى. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وليس أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. فلهذا العبد يعتذر إلى الله ويتوب إلى الله. يا رب وقعت في زلة، يا رب عبدك صفته الله، صفته الذنب، وأنت أكرم من أن تعذب على الذنب. اللهم هب لي، اللهم اغفر لي ما لا يضرك، أي الذنوب لا تضرك فاغفرها لي يا رب. وهب لي ما لا ينفعك والمغفرة والعفو منك يا رب، فهب لي إياها فإن من صفتك أنك أنت العفو التواب الكريم يا رب العالمين. هكذا صفة المولى سبحانه وتعالى، وهكذا يتودد العبد لله سبحانه وتعالى. فإنه كلما تودد لله بالثناء الحسن وبالصلاة والسلام على جد الحسن، وتوسل بذات النبي محمد صاحب الخلق الحسن صلى الله عليه وسلم، أقبل الله عليه ووفقه للثبات على الإيمان والاستقامة على التوبة حتى لا يعقبها نكد، وجعله من المتقين بركة الندم والإقلاع، وببركة العمل الصالح والتوسل بالثناء الحسن على الله، والتوسل بالصلاة والسلام على جد الحسن حبيب الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Begitulah hendaknya seorang hamba itu selalu di hatinya itu yang dicari adalah ridha Allah.
dan selalu ridho kepada ketetapan Allah. Kita diperintahkan untuk berusaha beramal, tapi hati kita diperintahkan untuk ridho dengan apapun yang diberikan oleh Allah. Lakukan usaha, upaya, tapi apapun hasilnya selalulah ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengisahkan cerita tentang seorang pembunuh yang banyak membunuh dari kalangan Bani Israel. Ada 99 yang dia bunuh. Ini kisah ini cerita tentang betapa Allah itu Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa seorang hamba, ketika orang itu menyesal, maka penyesalan itu akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia belum diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa mendatang. Nah, ini kisah dari kalangan Bani Israel. Ada seorang itu pembunuh, dia banyak sekali membunuh. Dia membunuh 99 orang. Kemudian dia menyesal, kepingin bertobat. Datang ke tokoh agama di masa itu. Dia nanya, saya sudah membunuh 99 orang, apakah ada kesempatan bagi saya untuk tobat? Nah, tokoh agama ini tidak bijak orangnya. Dia menjawab, oh kamu ini pendosa besar, tidak ada kesempatan tobat bagi kamu. Akhirnya mendengar jawaban yang begitu tidak bijak, yang begitu kasar, dibunuh tokoh agama itu oleh dia. Akhirnya genap 100 yang dibunuh. Setelah itu dia menyesal kembali, kepingin bertobat. Kemudian dia bertanya bagaimana caranya tobat. Akhirnya dia ditunjukkan kepada seorang tokoh agama yang dikenal sangat bijak. Dia datang ke situ bertanya dan bercerita, saya sudah membunuh 100 orang. Sekarang saya ingin bertobat, menyesal. Apakah ada kesempatan bagi saya untuk bertobat? Nah, tokoh agama yang kedua ini dia menjawab, oh tentu, pintu tobat akan selalu terbuka sebesar apapun maksiat dan dosa yang kamu lakukan. Maka tinggal kamu menyesal atas perbuatan kamu di masa lalu. Hentikan, jangan bunuh lagi, dan berniatlah untuk tidak akan melakukan lagi di masa depan. Kemudian kalau kepingin tobat kamu itu benar dan istiqomah, maka keluarlah dari kampung yang sekarang kamu tinggali. Karena kampung itu kampung jelek, di situ kampungnya penjahat, kampungnya pendosa. Kalau kamu berada di situ tidak akan mampu untuk bertobat. Kalaupun bertobat nanti tidak akan awet. Nah, ini diantara langkah bagi orang yang ingin bertobat, harus menjauh dari lingkungan yang tidak baik. Nah, dia diperintahkan keluar dari lingkungan kamu, dari desa kamu, pindahlah ke lingkungan kedua, ke kampung ini. Nah, di sana itu ada kampung banyak orang ahli ibadah. Pergilah ke sana, kamu perbanyak ibadah ada di sana bersama penduduk kampung tersebut. Akhirnya sibukkan dirimu dengan ibadah kepada Allah. Akhirnya dia keluar, nuruti arahan dari tokoh agama kedua tadi itu. Keluar dari kampungnya yang awal, yang di situ banyak pendosanya, menuju kampung kedua yang di situ adalah tempatnya orang yang ahli ibadah. Melakukan perjalanan dalam keadaan menyesal. Ketika di tengah perjalanan, betul-betul di tengah antara kampung yang awal dengan kampung yang kedua yang dituju, di situ dia meninggal. Itu. Ketika meninggal, turun dua malaikat. Satunya malaikat pembawa rahmat, satunya malaikat yang bertugas untuk mengadab. Dua malaikat ini rebutan. Kata malaikat rahmat, ini jatahku ini, biar aku yang bawa, biar dia diberi rahmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia keluar dari kampungnya yang lama menuju kampung yang baru berniat baik, niat kepingin tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyesali kesalahannya. Tapi kata malaikat tetap, tidak bisa, walaupun dia niatnya baik tapi belum sempat melakukan apapun, sehingga aku yang lebih berhak untuk membawanya, untuk aku adab. Nah, kemudian Allah menurunkan malaikat ketiga menjelma sebagai manusia, menjadi penengah antara malaikat adab dan dengan malaikat rahmat tadi itu. Dia mengatakan malaikat ketiga ini, gini saja, kalian ukur tempat matinya orang ini, diukur lebih dekat kemana? Apa lebih dekat ke kampung yang baik yang dituju, kampung kedua, ataukah lebih dekat ke kampung pertama, kampung yang tidak baik itu? Udah, akhirnya mereka dua malaikat itu mengukur, dan ketika malaikat itu tengah-tengah mengukur, Allah
memberikan ilham kepada bumi untuk apa? Bumi yang dari tempat orang yang meninggal tadi ke tempat kampung yang baik disuruh sempit. Diperintahkan untuk mempersempit diri, artinya agar supaya dekat jaraknya dari tempat orang tadi ke kampung yang baik. Sementara bumi yang di arah yang lain, yang antara orang yang mati tadi itu, pembunuh yang mati tadi, dengan kampungnya orang-orang jahat disuruh melebar sehingga menjadi lebih jauh. Akhirnya setelah diukur, kampung tempat dia mati itu lebih dekat ke kampung yang baik daripada ke kampung yang buruk. Akhirnya diambil malaikat rahmat. Perhatikan betapa orang itu kalau sudah menyesali kesalahan, maka penyesalan itu akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada kisah yang lain. Ada seorang perempuan janda, suaminya meninggal. Dia memiliki beberapa anak yatim dan dia kondisinya sangat fakir sekali, sangat miskin, sehingga untuk makan pun tidak ada. Anak-anaknya yang di rumah masih kecil-kecil nangis kelaparan. Akhirnya dia pergi mau nyari makanan tapi tidak punya uang. Akhirnya nyari utangan. Di pasar itu ada seorang laki-laki yang kaya raya, namanya Kifli. Itu namanya Kifli. Kemudian perempuan tadi datang minta utang. Saya datang ke sini mau utang makanan. Anak saya di rumah nangis, suami saya sudah meninggal. Kemudian si Kifli tadi tidak mau untuk memberi tangan. Gini saja, tak kasih makanan gratis, yang penting kamu memberikan dirimu kepadaku, mempersilahkan aku untuk berbuat apapun kepadamu. Artinya melakukan perzinahan, untuk bilang tadi. Itu si perempuan tadi nolak, enggak, saya tidak akan melakukan itu adalah perbuatan maksiat yang bisa mendatangkan murka Allah. Hanya dia pulang ke rumah dan anaknya nangis, tambah menjadi nangisnya. Mereka kelaparan. Akhirnya kasihan si perempuan ini, kasihan, ya apa ini anaknya nangis kelaparan. Itu kondisinya sudah lemas. Balik lagi ke Kifli tadi itu, minta utangan, tidak dikasih kecuali dengan syarat tadi itu. Dia mau diajak untuk berbuat yang tidak benar, tidak baik. Dia pulang lagi sampai akhirnya kondisi anaknya sudah betul-betul memprihatinkan. Akhirnya perempuan tadi terpaksa kembali ke Kifli dan menerima syarat itu. Jadi ingin utang makanan, yang penting siap memberikan dirinya, menjual dirinya demi untuk mendapatkan makanan. Kemudian dikasih makanan itu oleh si Kifli. Makanan itu dibawa pulang oleh si perempuan tadi agar supaya anaknya makan. Kemudian tidak lama si Kifli datang ke rumahnya dia untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Ketika sudah di ruangan yang sepi, di kamar yang tertutup, sudah siap dia melakukan perbuatan yang tidak baik, si perempuan tadi nangis sejadi-jadinya. Si Kifli heran, kenapa kamu nangis? Apakah saya memaksa kamu? Saya tidak memaksa kamu. Kamu menyerahkan dirimu sendiri kepadaku, kenapa sekarang nangis? Gitu. Memang betul engkau tidak memaksa aku, tapi aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perbuatan haram yang sama sekali tidak pernah aku lakukan. Gitu. Aku sebenarnya tidak ingin melakukan ini, tapi apa daya, anakku akan meninggal karena kelaparan. Gitu. Tapi aku takut atas murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian si Kifli tadi akhirnya tersadar dengan omongan itu. Dengan ucapan tersebut dia tersentuh. Dia mengatakan, kamu dalam kondisi mengenaskan seperti ini, kelaparan, tidak ada yang dimakan, masih takut kepada Allah. Sementara aku ini bagaimana? Aku ini dikasih rizki oleh Allah, kaya raya, rizkiku banyak, tapi aku sama sekali gak ada rasa syukur. Sudah, silahkan kamu pergi, bawa makanan itu. Aku tidak akan melakukan apapun kepadamu, dan aku bersumpah dari sekarang aku tidak akan berbuat maksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya gara-gara ketakwaan yang dimiliki oleh perempuan tadi, laki-laki hidung belang tadi itu juga bertobat kepada Allah, menangis, menyesal kepada Allah, dan dia bersumpah tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Semalam suntuk, semalaman dia nangis, menyesali perbuatannya selama ini. Dan subhanallah, di malam itu juga malaikat Israel datang ngambil nyawanya dia. Diambil nyawanya. Dalam keadaan Allah mengampuni dosa-dosanya. Berapa lama dia maksiat, nangis semalam, menyesal atas perbuatannya selama ini.
pagi hari dia sudah menjadi orang yang diampuni oleh Allah berkat apa? Berkat penyesalan yang ada dalam hatinya. Itu karena diterangkan bahwa ketika Allah mengetahui bahwa di hati seseorang itu ada penyesalan atas perbuatan maksiat yang dia lakukan, maka Allah akan mengampuni dosa orang-orang tersebut sebelum dia beristighfar. Jadi inti dari tobat itu penyesalan dalam hati. Ketika seseorang melakukan maksiat, dalam hatinya ada penyesalan yang kuat, yang mendalam atas maksiat yang dilakukan, maka Allah akan mengampuni orang tersebut sebelum dia beristighfar. Allah memiliki nama At-Tawwab, dan semua nama dan sifat Allah itu selalu bekerja, tidak ada yang nganggur. Allah maha pengampun, namanya adalah Maha Pengampun, artinya pengampun dosa. Itu. Maka akan selalu Allah itu mengampuni orang. Karena itu dalam hadis yang lain diterangkan bahwa jika kalian semua manusia itu tidak ada yang berbuat maksiat, maka kalian semuanya akan diambil oleh Allah dan diganti dengan makhluk lain yang bermaksiat kemudian bertaubat. Kenapa? Biar nama Allah bekerja. Karena kalau nggak ada yang maksiat, ya tidak ada yang tobat. Berarti Allah tidak, nama Allah At-Tawwab, Maha menerima tobat, tidak berlaku, tidak bekerja. Harus selalu bekerja nama dan sifat Allah itu. Kemudian tidak ada seorang pun yang lebih suka dipuji mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah banyak memuji zatnya sendiri di dalam Al-Qur'an, dan tidak ada yang lebih besar cemburunya selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya cemburunya Allah artinya tidak ridho ketika aturan-aturannya dilanggar. Karena itu Allah akan murka kepada orang yang bermaksiat, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan tidak ada zat yang selalu memberikan yang lebih besar toleransinya kecuali mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah itu ketika ada hambanya yang kafir tidak langsung diadab begitu saja, tapi dikirim utusan para rasul, diturunkan kitab suci agar supaya mereka memiliki kesempatan untuk mengetahui kesalahannya dan menyadarinya serta mentaubatinya. Kemudian sering-seringlah ketika kita maksiat itu jangan putus asa, bertobatlah dan sering-seringlah berdoa kepada Allah. Allahumma fir lima la yaduruk wa hab lima la yanfa'uk. Ya Allah, ampunilah untukku sesuatu yang tidak berbahaya bagimu. Ampunilah untukku maksiat yang aku lakukan tidak berbahaya bagimu ya Allah. Karena itu ampuni. Maksiat itu hanya berbahaya bagiku, tidak berbahaya bagimu sama sekali. Karena itu ampunilah ya Allah maksiat yang aku lakukan yang itu sama sekali tidak berbahaya bagimu. Wa hab lima la yanfa'uk, dan berikan kepadaku sesuatu yang tidak manfaat untukmu. Ampunan itu tidak manfaat untukmu ya Allah. Ketika engkau berikan kepadaku itu tidak manfaat untukmu, manfaatnya hanyalah untukku. Karena itu berikanlah kepadaku ya Allah. Nah, begitulah seorang hamba itu harus selalu PDKT, selalu berusaha mendekatkan diri, memancing-mancing cintanya Allah. Itu harus dengan apa? Dengan sering-sering memuji kepada Allah, memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian sering-sering tawasul, itu minta apapun kepada Allah, tawasul dengan Rasulullah SAW. Itu maka dengan begitu dan mintalah kepada Allah pertolongan agar supaya dikokohkan keimanannya, dikokohkan istiqomahnya. توبة نصوحا يزكينا بها جسما وقلبا وقالبا وروحا ويزيدنا توبة لا يعقبها نكث يا رب العالمين. يغفر لنا ولكم ما مضى ويحفظنا فيما بقي ويعزنا بالطاعات ولا يذلنا بالمعاصي والمخالفة جاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادات. والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. والله